Kekayaan dokter militer yang mengejutkan mengungkapkan masalah serius pengambilan organ secara hidup-hidup di China. Industri transplantasi organ di China merupakan sektor yang sangat berorientasi pada keuntungan, di mana dengan uang dan koneksi, seseorang dapat dengan cepat mendapatkan berbagai jenis organ. Ada banyak kegiatan pasar gelap yang terlibat dalam transplantasi organ dan banyak dokter rumah sakit militer yang telah mengumpulkan kekayaan yang sangat besar melalui proses ini. Chen Long, seorang dokter ahli bedah jantung, telah diekspos oleh media sebagai salah satu dari mereka. Pada tanggal 3 April media daratan melaporkan bahwa Chen Long, kepala ahli bedah Departemen Bedah Toraks Jantung di Rumah Sakit Nomor 900, di bawah pasukan pendukung logistik gabungan Partai Komunis China, yang sebelumnya dikenal sebagai Rumah Sakit Umum Komando Militer Fuzhou, memiliki kekayaan yang tak terbayangkan. Dia tidak hanya tinggal di sebuah rumah besar, tapi juga menghabiskan jutaan dolar untuk membeli aset-aset yang tidak menguntungkan. Dia memiliki lebih dari selusin properti, memiliki rekening efek di Hong Kong dengan perkiraan jumlahnya sebesar 20 juta renminbi. Kekayaan pribadinya bisa melebihi 100 juta renminbi. Kekayaan Chen Long terungkap karena putusan perdata oleh Pengadilan Negeri Fuzhou. Dia adalah terdakwa dalam sengketa kontrak, yang melibatkan dana lebih dari 20 juta renminbi. Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa pada tanggal 22 Juni tahun 2020, Chen Long berhasil membeli real estate industri, di Gedung 3 Siayang, Desa Jiangjiadu, Kota Banzhong, Distrik Fuan, yang kemudian diproses oleh Pengadilan Kota Fuding, dengan jumlah tambahan lebih dari 8,79 juta renminbi. Sebagai seorang dokter di Rumah Sakit Militer Republik Rakyat China, bagaimana Chen Long bisa mengumpulkan kekayaan sebesar itu? Menurut informasi publik, Chen Long memperoleh gelar doktor kedokteran klinis di bidang bedah toraks dan bedah kardiovaskular pada tahun 1993. Dia adalah anggota Asosiasi Militer Bedah Kardiovaskular dan Toraks Partai Komunis China, anggota Komite Tetap Asosiasi Bedah Kardiovaskular dan Toraks Provinsi Fujian, dan mantan Wakil Direktur Institut Penelitian Transplantasi Organ di wilayah militer Nanjing. Dia telah mempraktikkan transplantasi organ sejak tahun 2002. Menurut Zhu Wanqi, Ketua Komite Pengarah Deklarasi Dunia untuk Perjuangan Melawan dan Pencegahan Pengambilan Organ secara hidup-hidup, sejak seorang dokter militer di Shenyang mengungkapkan lebih dari 10 tahun yang lalu bahwa ada kamp konsentrasi di mana para praktisi Falun Gong dijadikan sasaran pengambilan organ secara hidup-hidup di daratan China, masyarakat internasional mulai menaruh perhatian. Menurut laporan investigasi, Koalisi Internasional untuk Menyelidiki Penganiayaan terhadap Falun Gong, sejak tahun 2000, sejumlah besar rumah sakit, baik besar maupun kecil, di berbagai kota besar maupun kecil di berbagai provinsi di daratan China, telah terlibat dalam pengambilan dan transplantasi organ tubuh. Beberapa rumah sakit bahkan melakukan transplantasi organ tanpa memiliki sumber organ yang memadai, termasuk rumah sakit kecil yang tidak memenuhi standar yang disyaratkan dan rumah sakit khusus. Berdasarkan investigasi dan bukti-bukti yang dikumpulkan, telah dikonfirmasi bahwa Rumah Sakit Umum Tentara Pembebasan Rakyat, Rumah Sakit Pasukan Polisi Bersenjata, dan Departemen Logistiknya merupakan lembaga-lembaga utama yang terlibat dalam pengambilan organ tubuh dari orang yang masih hidup untuk transplantasi organ yang menghasilkan keuntungan di China. Di tengah pandemi yang telah berlangsung selama 3 tahun, sebuah perusahaan telah muncul di daratan China, meskipun terjadi gelombang pemutusan hubungan kerja dan penutupan. Didirikan pada tahun 2003, Shanghai Genex Medical Technology Company Limited awalnya memulai dengan menjual produk di bidang transplantasi organ dan baru-baru ini telah mengajukan aplikasi lain untuk listing pada Desember tahun 2022. Zhu Wanqi menyatakan, di satu sisi, di komunitas internasional, kita harus terus memerangi dan menghukum kejahatan pengambilan organ tubuh dari individu yang masih hidup. Di sisi lain, kita tidak boleh jatuh ke dalam perangkap PKC dan berbagi dengan PKC setiap individu China yang sumbernya tidak jelas atau bahkan diambil dalam keadaan hidup-hidup. Kejahatan terhadap kemanusiaan seperti itu, tindakan brutal seperti itu, dan upaya haus darah dari semua orang, di komunitas internasional harus dikutuk oleh seluruh umat manusia. Dewan Perwakilan Rakyat AS meloloskan 2 rancangan undang-undang yang berkaitan dengan China pada tanggal 27 Maret. Salah satunya disebut Undang-Undang Penghentian Pengambilan Organ Paksa tahun 2023, yang mengharuskan sanksi terhadap China atas kejahatan pengambilan organ secara paksa. Para anggota Kongres memperkirakan bahwa antara 60.000 hingga 100.000 orang dewasa dibunuh oleh pemerintah China setiap tahunnya untuk diambil organnya, dan pejabat pemerintah China telah menjadi individu yang mendapatkan keuntungan dari pengambilan organ secara paksa.